Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Aprilianti dari Universitas Sriwijaya, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas materi tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas materi mengenai makna tentang peraturan perundang-undangan nasional dan juga tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, teman-teman masih pada ingat gak sih, apa sih makna tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional? Jadi, hakikat dari peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan berbeda dengan undang-undang karena undang-undang merupakan salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai asas-asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta kita akan membahas mengenai proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan melihat bagaimana asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik, asas peraturan perundang-undangan yang pertama yaitu asas kejelasan tujuan. Maksud dari asas kejelasan tujuan ini yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang hendak dicapai. Asas yang kedua yaitu asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Maksudnya, setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Asas yang ketiga yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Maksudnya, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Asas yang keempat yaitu dapat dilaksanakan. Maksudnya, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Asas yang kelima yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Maksudnya, setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas yang keenam yaitu asas kejelasan rumusan. Maksudnya, setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata maupun istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Yang ketujuh yaitu asas keterbukaan. Maksudnya, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka. Materi muatan peraturan perundang-undangan yang pertama yaitu pengayoman. Artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Yang kedua yaitu kemanusiaan. Artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat bangsa Indonesia yang majemuk dengan masih menerapkan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat yaitu kekeluargaan. Artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima yaitu kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Yang keenam yaitu Bhinneka Tunggal Ika, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan.
Yang ketujuh yaitu keadilan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional. Yang kedelapan yaitu kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh membedakan dari latar belakang. Yang kesembilan adalah ketertiban dan kepastian hukum, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban di masyarakat berdasarkan dengan kepastian hukum. Dan yang terakhir yaitu ke-10, keseimbangan, keserasian, dan kesetaraan. Artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan kesetaraan baik pada individu dan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, pada tahap penyusunan peraturan perundang-undangan ini, yang pertama yaitu melakukan perencanaan, yang kedua yaitu penyusunan, yang ketiga yaitu pembahasan rancangan, dan yang keempat yaitu penetapan dan pengesahan, serta juga pengundangan undang-undang. Baiklah, kita akan membahas mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu perencanaan. Pada tahap perencanaan, penyusunan undang-undang dilakukan dalam program legislasi nasional. Program legislasi nasional merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Program legislasi nasional disusun oleh DPR dan pemerintah dan ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan. Penyusunan peraturan perundangan yang kedua yaitu perancangan. Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR ataupun Presiden. Rancangan undang-undang harus disertai dengan naskah akademis kecuali RUU mengenai APBN, penetapan Perpu menjadi UU, dan pencabutan UU atau Perpu. Nah, naskah rancangan undang-undang disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang ketiga yaitu pembahasan. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama dengan Presiden atau Menteri yang ditugasi. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan. Yang pertama yaitu pembicaraan tingkat pertama dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Yang kedua yaitu pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna. Penyusunan peraturan yang keempat yaitu penetapan dan pengesahan. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari, terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Dalam hal rancangan undang-undang tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, rancangan-rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang terakhir yaitu pengundangan. Undang-undang diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Baik semua, mungkin itu saja materi kita mengenai asas-asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan dan proses penyusunan peraturan perundang-undangan pada hari ini. Semoga dapat dimengerti. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.